Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Fazila, nomor absen 15 dari kelas X PSPT 2. Jadi, pada video pembelajaran kali ini, saya akan mempresentasikan resume saya tentang cara pembuatan dialog. Tahukah kamu apa itu dialog? Menurut KBBI, dialog memiliki dua pengertian, yaitu percakapan dalam sandiwara atau cerita karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dialog adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan baik lisan maupun tulisan. Dialog juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama melibatkan dua tokoh atau lebih secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada tanya jawab antar tokoh. Yang ketiga, dialog bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, membahas suatu topik. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir adalah saling mendengarkan. Adapun aturan-aturan pada dialog yang dikutip di buku Bahasa Indonesia kelas 10 oleh Suheri, yaitu yang pertama, mulai dengan paragraf baru setiap kali pembicaraan berganti. Yang kedua, huruf pertama menempel tanda spasi dengan kutip buka dan tanda baca atau huruf terakhir menempel dengan kutip tutup. Yang ketiga, huruf kapital di awal dialog. Yang keempat, jika kalimat dijeda, maka kalimat pada petik berikutnya dianggap lanjutan sehingga ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya, titik, koma, tanda tanya, tanda seru pada akhir kalimat terletak di dalam petik, bukan di luar petik. Selanjutnya, koma digunakan jika menggunakan narasi setelah tanda petik, dan yang terakhir, apabila diawali narasi sebelum dialog, maka perlu diawali tanda koma yang menempel pada kalimat narasi. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah menulis dialog. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tentu saja pertama itu adalah menetapkan tema. Yang kedua, menentukan tokoh yang terlibat dalam dialog. Yang ketiga, menentukan latar atau setting tempat. Yang keempat, perangkai jalan cerita atau alur. Yang kelima, menentukan permasalahan atau konflik. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang sesuai. Untuk membuat dialog yang kita buat menjadi terasa lebih nyata, kita harus meneliti dialog kita seperti mempraktekannya dengan berbicara bersama orang lain, mendengarkan drama radio, membaca buku atau naskah, serta menonton film, sehingga kita dapat mengetahui bagian-bagian yang harus ada dan tidak harus ada dalam dialog. Kita juga harus memahami karakter diri kita masing-masing. Hal-hal seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah asal, dan nada bicara akan membuat perbedaan dalam bicara seseorang karakter. Dan kita harus memberikan setiap karakter suara yang berbeda. Terdapat beberapa penulis yang dialognya harus kamu baca, yaitu yang pertama ada Douglas Adams, yang kedua ada Toni Morrison, dan yang terakhir ada Judy Blume. Selanjutnya, dialog yang kaku adalah dialog yang hanya bisa digunakan dalam hal-hal yang sudah jelas dan dalam bahasa yang tidak digunakan oleh siapapun. Dialog yang kaku tidak akan menghancurkan cerita, tetapi dapat membuat pembaca terganggu, yang pastinya tidak ingin dilakukan oleh penulis manapun. Contoh dialog yang kaku ada dalam film Lord of the Rings. Dalam penulisan dialog, gunakan katanya atau jawabnya daripada menggunakan istilah berat seperti protesnya atau serunya yang dapat mengganggu para pembaca. Dalam dialog kita harus memberikan informasi kepada para pembaca tentang cerita atau karakter-karakter. Bahkan, dialog adalah cara terbaik untuk membuktikan perkembangan karakter atau informasi tentang karakter dalam cerita yang dibuat. Jangan berbicara basa-basi. Biasanya, berbahasa basi dilakukan hanya untuk membangun ketegangan para pembaca. Semua dialog harus memiliki tujuan. Saat menulis dialog, tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah guna dialog pada cerita ini? Biasanya, orang-orang cenderung untuk memberikan informasi kepada para pembaca dengan membuat karakter berdiskusi panjang lebar. Padahal informasi tentang latar belakang harus ditambahkan sedikit demi sedikit di sepanjang cerita. Percakapan, terutama dalam cerita-cerita, memiliki masalah yang berlapis-lapis. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memberikan subteks pada setiap situasi. Ada banyak cara untuk mengatakan sesuatu. Jadi, jika kita menginginkan seorang karakter mengatakan, "Aku membutuhkanmu," buatlah karakter itu tanpa benar-benar mengatakannya. Jika ingin dialogmu menarik dan dapat membuat pembaca ingin melanjutkan ceritanya, kamu bisa melakukan hal-hal ini. Yang pertama, libatkan karaktermu dalam argumen-argumen atau buatlah mereka mengatakan hal-hal yang mengejutkan sehingga membuat pembaca tertarik dan tidak bosan akan kelanjutan ceritanya. Dan yang kedua, selingi dialogmu dengan aksi seperti memainkan benda-benda, tertawa, tersandung, dan lain-lain. Ini membuat dialogmu terlihat lebih nyata. Sekian adalah presentasi yang saya dapat sampaikan tentang cara membuat dialog. Selanjutnya, saya akan mencontohkan dialognya tersebut. Kan dengar-dengar bentar lagi puasa nih. Puasa tuh tanggal berapa sih? 24 Maret.
24 apa 23 sih? 24. Oh, 24. Terus kan nanti pas puasa kamu masih sekolah nggak? Kayaknya enggak. Libur gitu Mm-mm. sementara. Nah, terpas puasa kamu ikut puasa atau nggak? Ikut. Full. Insya Allah full. Kalau misalnya halangan enggak full. Oh iya. Terus apa yang kamu harapin gitu pas lagi Ramadan bulan puasa? THR banyak. THR doang. Mm-mm. Terus nggak ada kamu kayak ngarepin makanan sahur atau Nggak buka ada. puasa apalagi hari-hari pertama gitu? Masa nggak mungkin kan makan makanan biasa gitu? Kira-kira bakal makan apa? Semur. Semur. Terus kamu biasanya suka ikut sholat tarawih nggak abis isya gitu? Habis itu balik ke rumah atau suka main-main dulu sama temen? Balik rumah kan nggak boleh. Balik ke rumah tuh sih. Terus kalau kata kamu bakal rame nggak di sekitaran sini nih masjid situ? Rame. Rame-rame ya? Itu bakal lebih rame dari tahun lalu apa sepi? Insya Allah bakal lebih rame daripada tahun lalu. Bakal lebih rame dari tahun lalu ya? Nah, Hmm. terus misalkan nanti udah lebaran nih, kamu mau ke kampung atau enggak? Kampung. Kenapa pengen ke kampung? Bosen di rumah. Terus biar dapat uang banyak ya. Nah, kira-kira kan kamu tadi mintanya mau dapat THR nih. Kira-kira mau dapat berapa THR? 30. 30.000 juta. Waduh, banyak banget itu mah. Terus kalau kamu puasa full biasanya dikasih hadiah nggak sih? Enggak. Enggak. Jadi pahala aja udah.